Hai mahasiswa hebat, dalam video ini kita akan membahas berbagai aspek dalam asesmen akademik mulai dari membaca, menulis, dan berhitung. Asesmen akademik adalah proses sistematis untuk mengukur sejauh mana seorang anak menguasai keterampilan dasar belajar seperti membaca, menulis, dan berhitung yang dikaitkan dengan kurikulum sekolah. Pada asesmen membaca, tidak cukup hanya menilai apakah anak bisa membaca kata, tapi juga apakah ia memahami apa yang dibaca. Ada beberapa aspek membaca yang biasa di asesmen. Yang pertama, membaca permulaan. Membaca permulaan itu berkaitan dengan pengenalan huruf dan bunyi, mengeja suku kata, dan membaca kalimat hingga paragraf. Berikut ini ada 5 komponen yang harus dikuasai dalam membaca permulaan. Yang pertama itu phonemic awareness atau kesadaran fonem. Kesadaran fonem yaitu untuk mendengar, mengidentifikasi, dan memanipulasi bunyi dalam ucapan. Yang kedua, phonics yaitu kemampuan untuk memahami hubungan antara huruf dengan bunyi ucapan atau grafofonemik. Yang ketiga, fluency atau kefasihan, yaitu kemampuan untuk membaca teks secara akurat, cepat, dan dalam ekspresi yang tepat. Yang keempat, vocabulary atau kosakata, yaitu kemampuan menggunakan kata-kata untuk berkomunikasi secara efektif. Yang kelima, teks komprehensif atau pemahaman teks, yaitu kemampuan untuk memperoleh pemahaman dan informasi tulisan. Yang kedua, berkaitan dengan membaca pemahaman. Membaca pemahaman biasanya dilakukan untuk menilai kemampuan siswa dalam memahami apa yang sedang dibacanya. Banyak anak mampu membaca, tapi ternyata tidak memahami apa yang telah mereka baca. Berikut ini 6 keterampilan yang harus dikuasai dalam membaca pemahaman. Yang pertama, pemahaman literal atau literal comprehension. Contohnya ketika siswa mampu menjawab pertanyaan eksplisit. Yang kedua, pemahaman inferensial atau inferential comprehension. Contohnya ketika siswa mampu memahami pertanyaan implisit. Yang ketiga, pemahaman mendengarkan atau listening comprehension, di mana kemampuan ini ketika siswa mampu menjawab atau menjelaskan kembali cerita yang didengarnya. Yang keempat, berkaitan dengan pemahaman kritis atau critical comprehension. Biasanya pada kemampuan ini, siswa mampu menganalisis isi bacaan. Yang kelima, pemahaman afektif atau affective comprehension, di mana biasanya siswa memiliki respon emosional terhadap bacaannya sehingga dia sangat memahami apa makna dari paragraf atau teks yang sedang dibacanya. Yang keenam, pemahaman leksikal atau lexical comprehension. Siswa mampu mendefinisikan pengetahuan kosakatanya. Pada saat melakukan asesmen membaca, asesor perlu memperhatikan posisi membaca, jarak, serta melakukan pengamatan dan pencatatan pada kesalahan-kesalahan seperti berikut. 1. Substitusi atau penggantian. 2. Omisi atau penghilangan. 3. Distorsi atau kekacauan. 4. Reversal, pembalikan. 5. Insertion, penambahan. 6. Kesalahan pengucapan berat atau gross mispronunciation. 7. Penghentian yang lebih lama atau hesitation. 8. Mengubah urutan atau inversion. 9. Mengabaikan tanda baca atau disregard of punctuation. Sekarang kita akan membahas tentang asesmen menulis. Menulis bukan sekedar bisa memegang pensil, tapi juga kemampuan untuk menyusun ide dan menuangkannya ke dalam bentuk bahasa tulisan. Dalam asesmen menulis, terdiri dari 2 ruang lingkup. Yang pertama, asesmen menulis permulaan. Di asesmen menulis permulaan, kita akan menggali informasi lebih dalam mengenai persiapan menulis, membuat garis, menulis huruf, merangkai suku kata, kata dan kalimat, hingga posisi menulis dan memegang alat pensil.
Yang kedua yaitu menulis lanjutan, di mana pada aspek ini kita akan menggali informasi mengenai pengembangan paragraf, menulis surat, karangan, menulis puisi, dan naskah drama atau penulisan yang berkaitan dengan teks yang panjang. Sehingga kita akan melihat bagaimana keterkaitan antar kalimat dan antar paragraf yang dibuat oleh anak. Dalam melakukan asesmen menulis, terdapat 3 aspek utama yang perlu diperhatikan. Yang pertama, komposisi, yaitu kemampuan menyampaikan ide dengan struktur bahasa yang benar. Yang kedua, spelling, yaitu apakah siswa menulis kata dengan benar sesuai dengan urutannya. Yang ketiga, handwriting atau tulisan tangan. Di sini kita akan melihat bagaimana bentuk tulisan anak yang dibuat. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang asesmen berhitung. Proses berhitung dimulai sejak dini, bahkan sebelum dimulainya pendidikan formal. Anak-anak sudah dekat dengan situasi ini yang menerapkan konsep matematika dan pengetahuan awal ini dibawa dan diterapkan secara lebih formal. Aspek asesmen berhitung meliputi 1. Konsep pramatematika yang merujuk pada pemahaman dasar di mana siswa mampu mengklasifikasikan, mengelompokkan, atau mengasosiasikan suatu nama atau benda-benda. Yang kedua, keterampilan aritmatika, yaitu penggunaan operasi dasar berhitung seperti perkalian, penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan lainnya. Yang ketiga, pemecahan masalah, yaitu aplikasi keterampilan aritmatika dari soal cerita. Nah, hari ini kamu telah belajar bahwa asesmen akademik bukan sekedar memberikan tes, tetapi memahami kemampuan anak dari berbagai sisi, baik membaca, menulis, dan berhitung. Pernahkah kamu mencoba menilai kemampuan akademik anak secara menyeluruh? Kalau belum, yuk kita coba!